Hari ini kurasa bahagia. Baik adik-adik, selanjutnya kita mengangkat pujian lagi dengan judul Rukun Cinta Satu Sama Lain. Baiklah adik-adik, untuk memulai ibadah kita persiapkan Alkitab dan terjemahannya, buku tulisnya, dan jangan lupa persembahannya. Untuk memulai ibadah kita mau berdoa.
Minggu, kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Pada Allah yang berkata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Allah buat kasih setiamu, buat penyertaan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul kembali Bapa dalam ibadah online kami bersama dengan dari sekolah minggu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan boleh limpahkan bagi kami, sehingga kami dapat bertemu dalam ibadah online ini. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Berkatilah dari sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada Bapa, begitu juga dengan para orang tua kami Bapa, dan kami juga selaku guru sekolah minggu, dan juga amal pendeta kami Bapa. Kami manusia yang tidak luput dari dosa Bapa, untuk itu ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Mari kita mulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita puji Tuhan, marilah kita bernyanyi. Baik adik-adik, sekarang kita mulai ibadah kita. Kita mengangkat pujian dari Buku Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Bagimu Tuhan nyanyianku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertahwa kepadanya. Titah ketiga,
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki, ataupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Mari kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 32 ayat 1 dan 2. Kulihat salibmu.
Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan Juli yang tertulis dalam Mazmur 25 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita bernyanyi kembali dari Minggu Jumat nomor 280 ayat 1 sampai 3. Aku percaya. Adik-adik semua, marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kembali kita angkat pujian dari Minggu Jumat nomor 425 ayat 1 dan 2, berkumandang suara dari surga.
Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabar adik-adik? Amang selalu berdoa dan tetap berharap adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat, sukacita dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita setiap hari minggunya. Baik, adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Mari persiapkan Alkitabnya. Kita buka kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Baik adik-adik semua, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu Allah Bapa di sorga, sumber hidup kami. Atas kasih setiamu Engkau memelihara hidup kami, menjaga kami senantiasa dalam keadaan sehat, dan terlebih memberikan waktu bagi kami untuk boleh beribadah di hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan dalam ibadah kami ini sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat bijaksana bagi kami untuk mengerti firman-Mu dan menguatkan kami untuk melakukannya. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik semuanya, mari kita membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang baik, pernah enggak berselisih dengan kakak atau adik di rumah, atau dengan teman bermain, atau dengan teman sekolah? Pernah enggak adik-adik? Pasti pernah ya. Berselisih bisa saja terjadi karena rebutan mainan, rebutan makanan, atau karena salah paham saat bermain. Atau mungkin juga hal-hal yang lainnya. Lalu kalau sudah berselisih, bagaimana perasaannya adik-adik? Pasti tidak menyenangkan, bukan? Yang tadinya suasana menyenangkan, jadi tidak asik lagi. Wajahnya jadi muram, hatinya jadi jengkel, dan akhirnya tidak mau saling teguran, bahkan jadi bermusuhan. Ternyata berselisih paham itu tidak enak. Benar ya adik-adik? Dan pasti juga tidak baik. Karena kita bisa kehilangan sukacita, kegembiraan, kehilangan damai, dan juga kehilangan sahabat. Kita tidak ada kawan. Nah, hari ini adik-adik semua kita disapa oleh firman Tuhan yang mengajak kita untuk selalu hidup rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Ini menjelaskan keadaan atau suasana yang boleh dinikmati atau dirasakan anak-anak Tuhan. Yang boleh kita rasakan. Suasana yang menyenangkan dan penuh kegembiraan.
Lalu kapan itu terjadi adik-adik? Itu terjadi kalau kita semua sebagai saudara hidup bersama-sama dalam rukun. Rukun itu damai. Tidak ada permusuhan. Tidak ada perselisihan. Semuanya sehati sepikir dan saling menghargai. Kita semua adalah saudara yang harus saling mengasihi. Apakah di rumah, di lingkungan tempat tinggal kita, di sekolah, di gereja, dan di mana saja. Walaupun kita berbeda-beda. Beda sukunya, beda agamanya, beda usianya, beda sekolahnya. Tetapi firman Tuhan mengajak dan mengajarkan kita supaya hidup rukun, saling menghargai dan menghormati. Nah, adik-adik, firman Tuhan juga menggambarkan hidup rukun itu seperti apa? Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Loh, kok bisa? Mengapa ada minyak di atas kepala, meleleh ke janggut dan ke leher jubah? Nah, adik-adik, ini perlu dijelaskan ya. Minyak yang dimaksud adalah minyak yang dipakai untuk pelantikan imam atau nabi atau raja di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi ketika seorang imam atau nabi atau raja dilantik, maka orang yang melantiknya akan mencurahkan minyak di atas kepala orang yang dilantik. Minyak itu akan mengalir, membasahi rambutnya dan bahkan jubahnya. Ingat adik-adik, minyak itu sangat-sangat wangi. Jadi aroma wanginya itu akan tercium oleh orang-orang yang hadir di sekitar pelantikan itu. Semua orang mencium aroma yang sedap dan wangi. Nah, demikianlah gambaran suasana kalau kita hidup rukun dan damai. Kedamaian itu akan dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Orang di sekitar kita akan ikut menikmati. Mereka akan senang melihat kita hidup damai dan rukun. Kemudian adik-adik, firman Tuhan juga berkata bahwa orang yang hidup rukun seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Embun di atas gunung Sion akan menjadi penyejuk daerah di sekitarnya. Embun akan menghalangi sinar matahari yang panas dan akan menyejukkan semua orang di bawahnya. Bahkan kalau pagi-pagi, embun akan berubah menjadi tetesan air yang sangat sejuk. Demikian jugalah suasana orang-orang yang hidup dalam rukun. Rasanya adem, sejuk, dan menyenangkan. Itulah yang akan kita nikmati bersama-sama kalau kita hidup rukun dan damai. Karena Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada orang-orang yang hidup rukun dan damai. Nah, adik-adik semuanya, maukah menerima berkat? Mau diberkati Tuhan? Pasti ya, mau dong. Untuk itu, kita harus hidup saling mengasihi, menerima orang lain, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain, atau tidak egois. Kalau ada yang berselisih, harus saling memaafkan, mau mengalah, dan saling menghargai. Karena dengan demikian, Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Nya kepada kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami hidup rukun dan damai bersama dengan semua orang. Karena itulah bukti kami mengasihi Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh kami hidupi,
kami boleh saling menerima dengan siapapun, saling memaafkan, dan saling menghargai di tengah-tengah perbedaan, supaya di dalam kehidupan kami senantiasa rukun, damai sejahtera, penuh sukacita dan kegembiraan. Berkati kami untuk menerima firman-Mu, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, hari ini juga kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan selalu bermurah hati untuk memberkati kami, senantiasa dalam keadaan sehat, penuh sukacita, terlebih di dalam menjalani hari-hari kami, anak-anak-Mu yang masih terus belajar di rumah, beribadah di rumah, dan beraktivitas lainnya di rumah oleh karena penyebaran COVID-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Kiranya Tuhan melindungi kami, memberikan hikmat bijaksana untuk dapat menjalani hidup kami penuh dengan sukacita. Berkati kakak-kakak guru-guru sekolah minggu kami dan parhalado kami yang selalu setia melayani kami melalui ibadah online ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga orang tua kami senantiasa dalam keadaan sehat, dalam pekerjaan mereka senantiasa kuat, dan Tuhan memberkati pekerjaan orang tua kami. Dari sana Tuhan akan memberikan rezeki yang menjadi kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk menyambut persembahan kita angkat pujian dari buku ED 484, di Son Adon Tuhan Tuhan. Adik-adik semua, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.